Sebaik, nah kita lanjutkan pembahasan dari apa yang sudah kita buka di bagian hook tadi, karena memang terlalu banyak hal yang selama ini tidak pernah dijelaskan secara gamblang kepada para pensiunan, dan sekarang setelah pernyataan Rike di DPR yang membuat suasana semakin panas, para pensiunan tentu punya satu pertanyaan besar yang sangat sederhana, namun sangat berat. Kalau begitu, kapan saya menerima hak saya? Dan jawaban atas pertanyaan itu tidak bisa dijelaskan dalam satu kalimat saja, karena seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, ada dinamika panjang yang terjadi di balik layar. Mulai dari pembahasan di Kementerian Keuangan, harmonisasi anggaran di APBN, hingga bagaimana PT Taspen mengatur skema teknis pencairan agar tidak berbenturan dengan regulasi maupun sistem pembayaran yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dan inilah yang jarang sekali dijelaskan kepada publik. Mari kita mulai dengan memahami dulu bagaimana pola pembayaran rapel pensiun sebenarnya bekerja. Banyak orang mengira bahwa rapel itu hanya soal uang belum dibayar, lalu dibayarkan sekaligus. Padahal sebenarnya rapel pensiun itu adalah hasil selisih antara gaji pensiun lama dengan gaji pensiun baru yang dihitung sejak bulan efektif kenaikan. Misalnya, jika kenaikan gaji pensiun disahkan berlaku per Januari 2025, tetapi sistem pembayaran baru selesai pada Desember 2025, berarti ada selisih 11 bulan yang harus dibayarkan. Tapi masalahnya kapan tanggal pastinya bisa cair itu bergantung pada tiga mekanisme besar: kesiapan regulasi, kesiapan alokasi anggaran, dan kesiapan sistem pembayaran. Dan inilah yang sempat menjadi titik panas ketika Rike mengangkat isu tersebut di DPR. Karena bagaimanapun juga para pensiunan adalah kelompok yang tidak bisa menunggu terlalu lama. Mereka bukan pegawai aktif yang masih bisa mengatur ulang pengeluaran bulanan. Mereka hidup dari pendapatan tetap yang nilainya seringkali pas-pasan. Maka ketika ada hak finansial yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari regulasi negara, tentu mereka berhak mempertanyakan mengapa prosesnya lama. Kenapa tidak dipercepat? Dan yang membuat isu ini semakin menarik adalah fakta bahwa pemerintah saat ini sedang berada dalam masa transisi kebijakan fiskal menuju anggaran pendapatan dan belanja negara 2026. Dengan adanya perubahan target belanja negara, penyesuaian prioritas, dan pergeseran alokasi anggaran, semua kementerian lembaga harus menyesuaikan ulang struktur kebutuhan masing-masing, termasuk Taspen. Apalagi seperti yang kita tahu, jumlah pensiunan dari aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia setiap tahun bertambah cukup signifikan, dan artinya beban pembayaran pensiun negara juga ikut meningkat. Nah, disinilah muncul dua hal yang sering disalahpahami oleh publik. Pertama, tidak semua anggaran pensiun diambil dari kas Taspen. Sebagian besar justru berasal dari APBN. Taspen hanya menjadi operator yang mengolah pencairan, bukan pemilik dana. Dan yang kedua, kenaikan gaji pensiun tidak otomatis bisa dicairkan begitu saja tanpa revisi anggaran. Karena sebuah kenaikan meskipun sudah diumumkan oleh pemerintah tetap harus masuk secara resmi ke mekanisme anggaran negara. Jadi ketika ada pernyataan bahwa pencairan rapel bisa dilakukan Desember, itu berarti pemerintah sudah bergerak cukup cepat dalam menyiapkan dokumen teknis. Tetapi apakah Desember betul-betul tanggal final? Nah, ini yang kemudian banyak dibahas dalam rapat tertutup antara Kemenku, Komisi 11 DPR, Taspen, dan beberapa lembaga lain. Para pensiunan tentu ingin kepastian, bukan sekadar kabar yang berubah-ubah. Sekarang mari kita bahas lebih dalam mengapa DPR begitu menekan pemerintah. Karena DPR melihat bahwa selama ini proses komunikasi publik terkait kenaikan gaji pensiunan seringki terlambat dibandingkan dengan isu ASN aktif. Padahal pensiunan adalah bagian dari ASN juga, hanya statusnya saja yang sudah tidak bekerja. Dan Rike menyampaikan bahwa selama para pensiunan merasa kebingungan, maka pemerintah gagal memberikan transparansi. Ini sebabnya dia mendorong agar ada penegasan. Apakah rapel cair sekaligus? Apakah bertahap? Apakah digabung dengan gaji pokok Desember? Atau apakah dibuatkan mekanisme terpisah? Sementara itu, dari pihak Tasmen sendiri mereka sudah menyiapkan 3 skenario. Pencairan penuh sekaligus, pencairan bertahap 2 kali, atau pencairan rapel digabungkan dengan gaji bulan berjalan. Nah, mana yang dipilih pemerintah?
Ini yang sedang dibahas secara intensif. Salah satu alasan kenapa rapel seringkali ditahan sampai akhir tahun karena pemerintah perlu menjaga keseimbangan kas negara. Anda pasti tahu akhir tahun adalah masa besar-besaran penyerapan anggaran. Tapi di sisi lain, Desember juga menjadi bulan yang paling sering dipilih pemerintah untuk mencairkan berbagai program bantuan, tunjangan, dan insentif. Ini dilakukan agar serapan APBN tidak rendah. Dan karena itu ada potensi rapel pensiun dimasukkan ke dalam strategi serapan tersebut. Kalau rapel dicairkan Desember, maka negara bisa memperkuat pencapaian belanja. Sementara para pensiunan juga dapat manfaat finansial yang signifikan pada akhir tahun. Namun disinilah muncul pertanyaan, apakah Taspen siap? Karena pencairan besar-besaran tidak bisa dilakukan hanya dengan memencet tombol transfer. Ada verifikasi, penyesuaian data, validasi nomor rekening, kecocokan nominal, pengecekan khusus untuk pensiunan yang menerima melalui pihak ketiga, dan seterusnya. Proses inilah yang mereka khawatirkan jika dipaksakan terlalu cepat tanpa koordinasi penuh. Meskipun demikian, tekanan DPR seringkali membuat kementerian dan Taspen mempercepat proses. Dan menurut beberapa sumber internal yang pernah saya jelaskan sebelumnya, begitu regulasi selesai, Taspen bekerja dengan pola lembur penuh, mereka bahkan menyiapkan tambahan tenaga verifikasi karena mereka tahu setiap keterlambatan akan memicu keresahan. Sekarang mari kita masuk ke isu yang paling banyak ditanyakan para pensiunan. Apakah rapel cair bersamaan dengan gaji bulan Desember? Secara teoritis sangat mungkin karena skema teknis Taspen sudah menyediakan satu jalur khusus untuk pembayaran ganda, yaitu gaji bulanan plus komponen tambahan lainnya. Tapi apakah itu dilakukan? Lagi-lagi ini bergantung pada arahan final dari pemerintah, namun secara logika APBN, pencairan sebelum tutup tahun selalu menjadi opsi yang paling realistis. Karena kalau ditunda ke tahun anggaran berikutnya, maka harus ada penyesuaian dokumen kembali dan itu berarti lebih lama lagi. Di luar itu semua, hal yang perlu diketahui oleh para pensiunan adalah bahwa pemerintah sebenarnya sedang mengubah pola kebijakan keuangan untuk pensiun jangka panjang. Kenaikan gaji pensiun bukan lagi dilihat sebagai regulasi tahunan biasa, tetapi bagian dari strategi kesejahteraan. Apalagi Presiden sudah beberapa kali menyatakan bahwa negara harus memperbaiki sistem penghargaan bagi para pensiunan karena mereka adalah orang-orang yang telah berpuluh tahun membangun negara. Dan kalau kita bicara soal kenaikan gaji pensiun di 2025 atau Rapel 2025, sebenarnya itu hanya satu bagian dari rencana yang lebih besar. Pemerintah punya target reformasi jangka panjang agar nilai pensiun lebih layak. Itu sebabnya ada kemungkinan kenaikan gaji pensiunan tidak lagi bersifat kecil atau lambat seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi justru lebih agresif. Apalagi jika digabungkan dengan perubahan struktur ASN baru, di mana pensiun akan diintegrasikan dengan beberapa skema modern berbasis kontribusi. Tetapi para pensiunan lama masih tetap berada di bawah sistem pensiun bulanan tradisional. Artinya, hak mereka tetap dijaga. Nah, kembali ke isu rapel. Ada satu hal penting yang perlu dipahami. Jika pemerintah sudah menyelesaikan peraturan teknisnya, tidak ada alasan bagi Taspen untuk menunda. Mereka hanya menunggu dokumen resmi. Begitu dokumen itu turun, proses langsung berjalan, kemudian masuk ke tahap finalisasi sistem pembayaran dan akhirnya transfer massal dilakukan. Dan di sini saya ingin menekankan satu hal kepada para pensiunan. Jika selama ini Anda merasa kebingungan karena informasi simpang siur di media sosial, itu karena tidak semua orang memahami teknis anggaran. Tapi sekarang, dengan semakin terbukanya pembahasan di DPR, publik akhirnya bisa mengetahui bahwa Rapel 2025 memang sedang dipertimbangkan untuk dicairkan Desember. Dan itu bukan sekadar kabar, ada dasar kuatnya. Maka, kalau ada pertanyaan, apakah Rapel full masuk Desember? Jawabannya sangat mungkin, lebih mungkin daripada sebelumnya. Tapi apakah sudah 100% final? Kita tunggu keputusan resmi pemerintah yang biasanya keluar menjelang tanggal pembayaran rutin bulanan. Yang jelas kalau rapel cair full, maka nilai yang diterima akan sangat signifikan. Banyak pensiunan akan mendapatkan angka yang jauh lebih besar dibanding gaji bulanan mereka. Dan tentu saja ini bisa membantu para pensiunan menghadapi biaya akhir tahun, kebutuhan keluarga, kesehatan,
serta kebutuhan pokok yang selalu naik menjelang pergantian tahun. Jadi, apa yang harus dilakukan para pensiunan sekarang? Pertama, tetap tenang dan tidak terpancing oleh kabar liar. Kedua, pastikan data rekening di Taspen tidak bermasalah. Ketiga, selalu ikuti informasi resmi dan tentu saja terus mengikuti channel ini. Karena setiap hari kita menyampaikan informasi terbaru yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami tanpa dilebih-lebihkan. Karena tujuan saya sederhana, membantu para pensiunan mendapatkan informasi yang layak, yang benar-benar berdasarkan data dan logika hukum, bukan hanya opini. Dan seperti yang selalu saya katakan, ketika ada kabar baru dari DPR, Taspen, atau Kementerian Keuangan, channel ini akan menjadi yang pertama menjelaskan dengan paling lengkap. Jadi tetaplah bersama kami.